ibu-ibu sehat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, hari yang ke-4 bulan suci Ramadan. Allah masih sehatkan kita. Mudah-mudahan hari ini dan esoknya Allah masih sehatkan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kita. Kapan kita bisa mengetahui bahwa Allah mengijabah doa kita? Sekarang kita yang masih hidup, karena 2 bulan penuh kita memohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Mulai dari awal bulan Rajab kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesehatan, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Sya'ban juga demikian, Allah berikan keberkahan, rahmat Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, wa ballighna Ramadan, Allah benar-benar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Betul? Betul. Bukankah kita yang memohon kepada Allah? Mungkin ada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita juga ikut berdoa tapi tidak disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita, karena kita tergolong orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan secara penuh. Artinya kita menikmati ibadah di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu pengharapan kita. Boleh jadi saya, ibu, bapak tidak sampai, tapi kita sebagai orang yang beriman tidak pernah putus untuk berharap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hamba-hamba yang senantiasa berharap kepadanya. Allah tidak akan pernah bosan dengan permintaan kita yang kita lakukan sepanjang masa. Beda kalau manusia, Pak, Ibu. Kalau kita udah minta sekali 2 kali, mungkin orang udah bosan tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering kita meminta kepadanya, memohon kepadanya, semakin senang. Itulah bedanya antara Allah dengan manusia. Kalau manusia sekali, 2 kali, 3 kali udah bosan diminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mendengarkan keluhan, mendengarkan permohonan, permintaan, pengharapan dari hamba-hamba. Bahkan semakin dekat hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah hadir sebagai tamu yang agung. Sebagaimana kita menghadapi tamu-tamu yang datang kepada kita, tentu kita akan menjamu
tentu kita akan menerima dengan senang hati. Kita tampakkan kebahagiaan, kegembiraan ketika kita mendapatkan tamu. Tamu itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa begitu banyak keberkahan, begitu banyak kenikmatan di dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala pun Allah kirimkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang merespon datangnya bulan Ramadan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim sahih, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, di bulan ini, karena iman, wahtisaban, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapannya hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah, luar biasa Pak. Dosa kita di bulan Syawal yang berlalu, setelah bulan Ramadan tahun lalu, bulan Syawal, setelah kita sholat Idul Fitri, kita fitrah, besoknya ada lagi dosa. Sampai dengan bulan Sya'ban, dari Syawal sampai dengan bulan Sya'ban 11 bulan, banyak dosa-dosa yang kita kumpulkan. Banyak kekhilafan yang terjadi, banyak kesalahan, kekeliruan yang terjadi. Ibaratnya kotoran-kotoran semakin berkumpul. Ibaratnya HP, banyak sekali file-file yang ada di dalam HP itu. Ya. Kalau kita tidak menghapus, membuang file-file itu, bisa merusak HP kita, betul dah? Iya. Kalau Bapak biarkan HP-nya tidak dibersihkan, tidak dihapus sampah-sampahnya, itu bisa error, Pak. Ya. Sama dengan kita manusia. Kalau dosa-dosa kita bertumpuk-tumpuk, tidak kita bersihkan, bisa error kita, Pak. Ya. Allah yang Maha Penyayang, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala sangat sayang. Sayang, Pak. Allah mengetahui bahwa kita senantiasa melakukan kesalahan. Pasti. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, Allah kirimkan bulan penghapus dosa-dosa. Maka disebut dengan bulan yang suci, bulan suci Ramadan, dengan segala kesuciannya. Datang bulan Ramadan itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang benar-benar berpuasa karena keyakinan, karena keimanan, serta tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang berlalu itu. Karena kita tidak akan mungkin terlepas dari kesalahan dan dosa. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan itu agung dan mulia? Karena pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal
Coba Allah katakan sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, diturunkan dari tempat mulia, dari Lauhul Mahfuz, dari tempat yang terpelihara, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Coba bayangkan, Pak. Al-Quran adalah kalamullah yang mulia, yang diturunkan dari tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Sayyidul Bashar, Al-Khiyar bin Khiyar, Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi mulia, maka Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, bapak-bapak, ibu sekalian, dengan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari kita jangan sampai bulan Ramadan meninggalkan kita, sementara kita tergolong orang yang belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, agar manusia bisa menjalani kehidupan dunia ini, terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung akhirat dengan selamat. Di dunia selamat, fid dunia selamat, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, dan juga pada kehidupan akhirat juga selamat. Oleh karena itu, jika ingin kita selamat pada kehidupan akhirat, maka kesempatan yang Allah berikan di dunia ini kita pergunakan untuk mengumpulkan bekal. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, hendaklah pribadi-pribadi memperhatikan bekal apa yang akan dibawa pada kehidupan hari esok. Hari esok itu adalah hari setelah lewat dunia ini. Esok, hari esok itu adalah hari ketika kita meninggalkan dunia ini. Ada hari esok, hari esok yang tidak pernah berakhir lagi. Kalau dunia ini pasti berakhir. Jatah hidup kita di dunia ini, umur kita, usia kita, Bapak Ibu, pasti berakhir. Dunia ini banyak sekali bayang-bayang, banyak sekali tipuan-tipuan. Dunia ini adalah banyak sekali senda gurau. Wal mal hayatid dunya illa mata'ul gurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini terkecuali mata'ul gurur. Apa itu mata'ul gurur? Yakni sekedar sendah gurau saja, tipu daya yang bisa memperdayakan kita. Harta bisa menyilaukan kita, jabatan sama, keluarga pun sama. Yang jelas apa yang ada di dunia ini yang Allah hadirkan bisa menyilaukan kita.
bisa menjadikan kita semakin lalai beribadah, bahkan bisa menjadikan kita jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Berbeda dengan kampung akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan hari akhirat itu Bapak Ibu sekalian adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Namanya kekal, tak berakhir. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Kalau di dunia tidak kekal pasti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Kita menjadikan sabda-sabda Rasulullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan kita menjalani kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita tergolong orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mengerjakan perintah tapi melaksanakan larangan. Tidak mengerjakan perintah tapi melaksanakan larangan. Sebaliknya, hanya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa dengan orang yang durhaka jelas berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang hadir kepada kita ini, di dalamnya juga ada satu malam yang mana malam itu yang kita namakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Para ulama memberikan penjelasan dalam tafsirnya, disebut malam Lailatul Qadar, malam ketetapan, malam yang sempit, malam di mana malam itu diturunkan Al-Quran, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beruntunglah kita kalau bertepatan dengan malam itu kita tergolong orang-orang yang beribadah. Kita tergolong orang-orang yang beribadah kepada Allah, menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Luar biasa Pak. Mungkin selama ini ibadah kita setahun mungkin cuma sedikit yang diterima. Kebaikan kita mungkin sedikit, tapi dosa-dosa yang kita kumpulkan banyak sekali. Sementara itu dosa-dosa ini tidak kita tinggalkan, terus bertambah meskipun kita melakukan kebaikan. Dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan berlipat ganda nilai ibadah kita. Bahkan secara umum saja dikatakan ibadah sunnah kita nilainya sama dengan ibadah fardu. Salah sunnah yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan lain, kita kerjakan di bulan Ramadan, nilainya sama dengan solat fardu. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak mendirikan bulan Ramadan ini. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau di siang hari kita berpuasa, man shama ramadana, di malam hari man qama ramadana, kita mendirikan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah.
Solat malam, tarawih, witir, solat-solat lain kita kerjakan. Kita tilawah Al-Quran, kita membaca Al-Quran di malam hari. Kita bertahajud. Pokoknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di malam hari. Allah bolehkan, asal jangan berlampaui batas. Takutnya malam hari melampaui batas makan minumannya, langsung tidur, ya, tidak bangun-bangun lagi. Ya, kalau masih dibangunkan sahur, alhamdulillah. Kalau tidak dibangunkan lagi, bagaimana? Ya, karena ketiduran, tidur sepanjang masa. Kebaikan yang Allah datangkan kepada kita, insya Allah berlipat ganda nilainya. Maka teruslah kita bersemangat untuk menjalani kehidupan bulan Ramadan ini. Siangnya kita berpuasa, menahan sepanjang waktu terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Meskipun dikatakan bahwa berpuasa itu adalah menteladani Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, mufassir kita, Profesor Muhammad Quraisy Shihab, bahwa orang yang berpuasa itu sesungguhnya menteladani Allah, mengikuti Allah. Ya, kalau kita mengikuti Allah, ada kemungkinan kita berjumpa dengan Allah, Pak. Kalau kita tidak mengikuti Allah, maka tidak ada kemungkinan kita berjumpa dengan Allah. Jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dipertemukan, diperhimpunkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti Nabi, kita tidak akan dipertemukan dengan Nabi. Betul. Maka dengan kita berpuasa, kita menteladani Allah. Kok dikatakan menteladani Allah? Iya, karena sesungguhnya yang berpuasa itu hanyalah Allah. Kalau kita cuma menahan berpuasa dalam waktu kurang lebih 13 jam, betul tidak Pak? 13 lebih dikit lah, itu kan? Ya, kalau imsaknya sekarang pukul 4 lewat 30 berapa? 40 ya Pak? Ya, sekitar itu. Atau biasanya pukul 4 lewat 30. Sampai dengan jam atau pukul 6 maghrib cuma 13,5 jam tuh Pak. Kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Di bulan-bulan lain 2 hari biasa kita tahan, betul tidak Pak? Ya. Biasa kita tidak makan, ada orang tidak makan seminggu. Ada orang makan, tidak minum. Ada orang sebulan meninggalkan istri, tidak apa-apa. Setahun berpisah dengan istri juga tidak apa-apa. Tahan. Jadi bukan hal yang spesial. Karena coba 13,5 jam. Di mana spesialnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, dengan kita berpuasa, kita jadi paham. Kita jadi mengenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit. Fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Yang menciptakan langit dan bumi, siapa? Allah. Wa huwa yut'im, dia yang memberikan kita makan minuman selama ini. Allah yang berikan kita makan minum tuh. Wala yut'am, sementara Allah tidak makan. Nah, berarti Allah yang berpuasa tuh. Dari dahulu sampai kapanpun Allah tidak makan.
Sudah berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun Allah tidak makan. Jadi dengan kita berpuasa, kita jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak makan, tidak minum. Kita dilarang berhubungan suami istri. Kan ini pokok patiga, makan minum dengan hubungan suami istri. Allah ingin menghantar kita pada pemahaman bahwa Allah itu tidak punya pasangan. Allah tidak punya pasangan karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, tidak butuh pasangan, tidak berjenis kelamin, tidak punya anak karena dia bukanlah bapak, bukanlah ibu. Tidak punya ibu, tidak punya bapak karena dia bukan anak. Itu aja. Maka Allah ingin menanamkan ketauhidan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya kalimat tauhid, surat tauhid, suratul Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah yang esa, tunggal, tauhid, ahad, wahid. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat berharapnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang harus kita katakan, Pak. Itu yang harus kita yakinkan pada diri. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka jangan kita menserupakan Allah, jangan kita mempersekutukan Allah, jangan kita mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, menserupakan Allah dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, kan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada golongan yang mengatakan Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair putra Allah, berkata orang-orang Nasrani Al-Masih putra Allah. Allah yang katakan demikian, Pak. Coba dilihat di Al-Quran itu. Dan bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy waktu itu dia berkata malaikat itu adalah putri-putri Allah. Bayangkan, Pak. Orang Yahudi mengatakan Uzair. Dulu di zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa itu ada seorang yang bernama Uzair. Mereka agung-agungkan dan dia mengatakan itu putra Allah, anak Allah. Orang Nasara pun demikian mengatakan Al-Masih putra Allah, anak Allah. Berkata orang-orang Islam lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak punya putra, tidak punya putri, dan juga tidak punya bapak serta ibu. Nah, itu perbedaannya. Inilah yang harus kita mantapkan keyakinan kita. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengenal? Banyak caranya. Zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, lama-kelamaan kenal sama Allah. Kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan bersalawat kepada kita.
Maka dipanggillah orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikran katsira, ingatlah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Duduk ingat, berdiri ingat, berbaring pun ingat. Kan? Dimanapun kita selalu ingat kepada Allah. Itu namanya zikran katsira. Bukan hanya dalam sholat Pak, bukan. Sambil berjalan juga kita ingat Allah. Sambil kita dimanapun kita ingat Allah. Bahkan di dalam WC pun kita harus ingat Allah. Yang dilarang jangan mengaji kan. Tapi dalam hati tetap kita ingat kepada Allah. Dimanapun kita ingat Allah. Zikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian pagi dan petang, ya. Jadi ada kekhususan kalau zikir kapan saja sepanjang waktu terkecuali tertidur. Itu pun sebelum tidur juga kita ingat kepada Allah. Bangun pun ingat kan Pak. Kita mau tidur tentu kita berdoa. Ingat kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bika amut. Kita ingat Allah lalu kita tidur minimal tuh. Ketika bangun pun kita ingat kepada Allah. Kita memuji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi antara kita mau tidur sampai terbangun ingat Allah. Jangan setelah ingat sudah terbangun berjalan lupa lagi kepada Allah. Ingat terus Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama di penghujung malam seperti ini, di penghujung siang nanti kita banyak bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak bisa kita tasbih dengan ukuran yang banyak kan? Mungkin agak kita terlalu banyak. Tasbih kita ya cukup. Subhanallah wa hamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Satu kali lafaz kita ucapkan sudah meliputi segalanya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, sebanyak bilangan makhlukmu. Kan? Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dan sebanyak kalimat-kalimatmu. Bayangkan Pak, satu ini sudah sangat luar biasa. Dan ini Nabi ajarkan kepada salah seorang istri beliau. Suatu ketika Nabi berangkat menuju untuk sholat subuh, salah satu istrinya kalau tidak salah Safiyah zikir, kemudian Nabi pulang lagi, istri masih zikir. Ya. Nabi melihat istrinya bersungguh-sungguh, ya. Banyak waktu dipergunakan. Lalu Nabi katakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan tadi? Dari sepanjang Nabi berangkat kemudian pulang, istri tadi ini berzikir kepada Allah. Nabi katakan, maukah aku tunjukkan satu kalimat yang lebih baik daripada apa yang telah kamu kerjakan tadi? Maka disampaikanlah kalimat itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Itu terdapat di dalam kitab-kitab para ulama. Ada yang dinamakan dengan al-ma'surat, pagi dan sore itu ada Pak. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada kalian. Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian juga para malaikat. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu.
liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah ingin mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dunia ini gelap, Allah hanya nitipkan sebagian cahaya. Maka jangan menganggap dunia ini terang. Gelap dunia ini. Yang terang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Di alam kubur yang kita harapkan terang. Di pada mahsyar yang kita harapkan terang. Kalau di alam kubur gelap, mana sempit mana gelap, kira-kira nyaman gak? Ya. Kalau di rumah gelap mungkin masih nyaman, Pak. Betul dah. Ada waktu-waktu tertentu orang tidak bisa tidur kalau terang, dimatikan lampu, baru nyenyak tidurnya itu. Kayak saya biasanya kalau terang agak sulit tidur. Ya, biasanya matikan lampu baru tidur nyenyak. Ya. Kalau di dunia, tapi di kampung akhirat pasti ingin kita terang, Pak. Karena kalau gelap, sempit gelap kehidupan kubur itu. Maka mari kita dari sekarang kita membuat supaya kuburan kita menjadi terang dan lapang. Bagaimana bisa terang? Ya, di dunialah kita menentukan. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, insya Allah di alam kubur terang dan luas. Tapi bila mana kita tergolong orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka alam sana bahkan alam pada mahsyar akan kegelapan. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Di alam dunia sempit rasanya, di alam kubur lebih-lebih lagi sempit rasanya karena memang udah sempit. Wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ini surah Toha, surah ke-20 ayat 124. Bapak bisa buka artinya, terjemahnya, dibaca gitu. Jadi orang akan mengalami kebutaan, buta, tidak ada cahaya, Pak. Nah, Bapak tidak ada cahaya. Kalau di alam kubur gelap, tidak ada cahaya. Secara zahir memang gelap. Kita tutup tanah, timbun tanah, gelap tuh, Pak. Sempit, tidak bisa menjadi lapang terkecuali kita berlapang-lapang dalam kehidupan. Termasuk berlapang-lapang dalam majelis inilah yang akan mengantarkan kita berada di alam kubur dengan lapang. Jadi kalau ada orang yang mau di alam kuburnya nanti lapang, luas, maka berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya. Salah satu. Karena itu jangan sampai bosan dalam berlapang-lapang dalam kehidupan dunia ini, termasuk berlapang-lapang dalam majelis. Majelis ilmu, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan diri saya dan motivasi kita sekalian untuk bersemangat. Ini baru hari keempat. Jangan sampai hari ke-6, ke-7 semakin kendor. Ya, maka harus ada semangat terus-menerus sampai di penghujungnya. Jangan sampai kita tergolong orang yang meninggalkan bulan Ramadan sementara bulan Ramadan masih ada. Sama lah, Pak, Bapak ada tamu di rumah, Bapak tinggalkan, gimana rasanya tuh? Tamunya mau nginap 3 hari atau seminggu, keluarga mau menginap di rumah, tapi Bapak sudah memperlihatkan wajah yang kurang-kurang. Kira-kira bertahan gak tamu itu? Itu. Kalau Ramadan masih bertahan sampai 30. Tapi kalau tamu manusia tidak bertahan. Coba diperhatikan saja, Pak.
datang keluarga dari kampung mau nginap di rumah kita seminggu misalnya. Hari pertama, kedua, hari ketiga muka kita sudah mencetut misalnya kan, bahasa Bangka mencetut. Ya, sudah perlihatkan wajah yang mungkin besok udah pamit dia tuh. Yakin. Ya. Tidak bertahan tuh, terkecuali terpaksa. Tapi bulan Ramadan insya Allah akan menemani kita. Tinggal kita mau enggak menemaninya. Kita kepingin sampai di penghujungnya benar-benar kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memasuki bulan Syawal nanti dalam keadaan fitrah kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Bapak sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.